Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan laharatul mu'azzam al-mukarram qura'akum para sahabat anam sayyidi syekh musahib wal fatah al-arifin radhiyallahu ta'ala anhu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kita mendalami kalam para sahabat anom mana beliau menjelaskan fal ma'rifatu innama tahsul bi kashfil hijab an hujbin nafsi an mir'atil qalbi bi tasfiyatiha fa yara fiha jamalul kanzil makhfi fi sirri rabbil qalbi. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, jadi setelah bersihnya batin, setelah batin benar-benar arif, batin terbebaskan, tercerahkan dari segala kilesa, ilusi, khurafat dan takhayul, maka setelah itu fayara fiha jamalul kanzil makhfi fi sirri rabbil qalbi. Keindahan spiritual yang selama ini terpendam, berlian-berlian hikmah yang selama ini tersembunyi di dalam batin terdalam menjadi terlihat, menjadi terungkap. Bapak Ibu, di sini saya akan coba ringkas perjalanan spiritual sejak kita belajar zikir pertama sekali hingga diperoleh mutiara-mutiara ma'rifat itu. Pertama sekali tentu kita yang belajar zikir ini, batin kita masih sangat kotor, masih menyimpan sampah-sampah batin yang besar dan dominan. Terlebih di masa lalu kita bukanlah orang yang bahagia, ada banyak simpanan kekecewaan, pendaman kesedihan, tabungan-tabungan kemarahan, trauma yang masih tersimpan di dalam batin bawah sadar kita yang kadang-kadang menumpuk-numpuk tumpang tindih di gudang batin bawah sadar kita. Maka dalam kondisi demikian tidak akan mampu kita, jangankan untuk belajar kesadaran, untuk belajar konsentrasi saja itu sudah sangat sulit sekali. Maka tentu saja pertama sekali kita harus membersihkan itu. Alatnya adalah zikir jahar. Maka kemudian setelah itu kita masuk ke tahapan zikir khafi. Kita berlatihan untuk membangun konsentrasi dan keteguhan batin dengan alat zikir khafi. Maka tentu saja di tahapan ini kita latihan duduk diam tawajuh yang lama. Awalnya kita latihan zikir khafi takalub. Kita memaksakan zikir khafi, mengupayakan konsentrasi untuk membangkitkan titik konsentrasi zikir khafi agar terintegrasi dengan latifah qalbi, detak lembut jantung. Maka di awal latihan zikir khafi takalub ini biasanya kita meminta bantuan dengan ketukan jari. Hingga akhirnya ketukan jari ini kita tinggalkan. Karena dengan seringnya latihan kita akan lebih mudah untuk berkonsentrasi pada zikir khafi yang terintegrasi dengan latifah qalbi. Ini merupakan pertanda semakin halusnya batin, semakin teguhnya konsentrasi. Kenapa demikian? Karena selama ketukan jari masih kita gunakan untuk membangkitkan zikir khafi, saya rasa tahapan zikir khafi takalub ini belum bisa ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena jangankan 1 jam Bapak Ibu, setengah jam saja bila kita masih menggunakan ketukan jari akan sangat sulit untuk ditembus. Maka kita perlu meninggalkan ketukan jari untuk bisa menembus jangka waktu yang lebih lama hingga 1 jam. Nah ini tiada lain kuncinya adalah dengan sering latihan dan latihan. Kuncinya itu ya latihan Bapak Ibu sekalian ya. Maka kemudian ketika konsentrasi semakin baik, semakin teguh batin itu, kita sudah mulai mampu menembus 1 jam duduk diam tawajuh. Maka otomatis kita pun masuk ke tahapan zikir khafi tabak, zikir khafi tabi'an, zikir khafi kebiasaan, di mana zikir khafi sudah bersifat otomatis. Di tahapan ini sebetulnya kita sudah mulai berkonsentrasi pada 2 titik sekaligus ya Bapak Ibu, yaitu zikir khafi dan latifah qalbi. Jadi di tahapan ini sebetulnya kita sudah mulai belajar kesadaran. Karena itulah disebut zikir khafi tabak. Artinya zikir khafi itu sudah hidup, sudah ada, sudah otomatis dan terintegrasi dengan latifah qalbi, dengan detak lembut jantung. Jadi ibarat mesin itu sudah hidup. Kita tinggal hanya menyadari, mengawasi, melihatnya, memperhatikannya. Maka kemudian kita terus-menerus menguatkan konsentrasi pada zikir khafi di latifah qalbi. Kita terus-menerus menguatkan perhatian dan keawasan kita pada zikir khafi di latifah qalbi. Sehingga nanti akan kita rasakan konsentrasi itu semakin kuat, semakin teguh. Apakah pada zikir khafi itu sendiri atau pada latifah qalbi, pada detak lembut jantung? Maka semakin kuat, semakin teguh, sehingga akhirnya diperolehlah kenikmatan konsentrasi
diperolehlah manisnya buah konsentrasi. Bila menguatnya konsentrasi itu ke zikir khofi, menjelmalah zikir khofi itu menjadi cahaya yang muncul di depan pundak hingga ke atas. Namun bila menguatnya konsentrasi itu pada detak lembut jantung latifah qalbi, maka akan dirasakanlah buah konsentrasinya yang memanifestasi dalam getaran yang sangat kuat di titik latifah qalbi itu. Nah, ini sudah sedikit kita pelajari di video sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, setelah tahapan ini maka kita pun masuk ke tahapan zikir sir. Nah, mengenai pengertian zikir sir ini silahkan di video saya sebelumnya akan ada episode zikir sir ya, agar kita tidak mengulang-ulang pembahasan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di tahapan zikir sir, di tahapan inilah kita baru benar-benar belajar kesadaran, belajar awareness istilah lainnya, belajar mindfulness, belajar hudur, atau istilah yang lebih kerennya itu belajar ma'rifat yang sesungguhnya. Pengertian ma'rifat yang artinya itu hanya mengetahui, hanya menyadari, hanya mengawasi, hanya memperhatikan, just gnosis, just knowing, just to aware, akan benar-benar sangat kita gunakan di tahapan ini. Dan alatnya bisa macam-macam di tahapan zikir sir ini. Namun alat yang terbaik untuk mencapai tingkat kesucian dan kesempurnaan spiritual itu adalah zikir khofi di dalam latihan duduk diam tawajuh yang lama. Jadi Bapak Ibu, di tahapan zikir sir ini kita mulai mengembangkan kesadaran zikir 7 latifah. Pertama sekali kita mulai latihan untuk mengintegrasikan zikir khofi pada 2 titik latifah sekaligus. Jadi ada 3 titik konsentrasi yang kita sadari, yaitu zikir khofi itu sendiri, latifah qalbi, dan latifah ruhi. Namun ternyata Bapak Ibu sekalian tidak mudah untuk melakukan hal ini, menyadari 3 titik sekaligus. Kenapa demikian? Karena di sini kan kita mulai membuka ruang batin secara lebih luas. Di tahapan sebelumnya kita menekan semuanya dengan hanya berkonsentrasi pada zikir khofi. Tapi di tahapan ini kita mulai membuka ruang batin kita. Maka ternyata kita dapatkan masih ada sampah-sampah batin bawah sadar yang sangat halus, sangat samar, sangat licin, sangat licik, juga penuh tipu daya, mengandung berbagai kilesa, ilusi, khurafat, dan takhayul. Dan semua sampah-sampah memori halus ini yang muncul dari bawah sadar itu mencoba untuk mengganggu perjalanan kesadaran zikir kita. Maka pertama sekali sebelum kita betul-betul latihan zikir 7 latifah itu, pertama sekali kita belajar untuk menyadari, untuk arif sampah-sampah batin bawah sadar yang muncul itu, untuk melenyapkannya dengan kekuatan batin ma'rifat, dengan kekuatan menyadari. Artinya ya kita sadari saja, kita lihat saja, kita perhatikan saja, kita hanya arif pada sampah bawah sadar itu, maka sampah bawah sadar itu akan lenyap dengan sendirinya. Inilah tugas pertama yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan manisnya buah konsentrasi di tahapan zikir khofi tobat tadi. Jadi perlu kita mendapatkan buah konsentrasi itu Bapak Ibu sekalian ya, agar kita mampu menyadari, mengawasi, memperhatikan, sekaligus melenyapkan sampah-sampah halus bawah sadar itu. Karena tanpa konsentrasi yang baik, agaknya tidak akan mampu bagi kita alih-alih melenyapkannya dengan batin ma'rifat. Untuk menyadarinya saja akan sangat sulit. Maka pekerjaan membereskan sampah-sampah halus bawah sadar yang mengandung kilesa, ilusi, khurafat, dan tahayul itulah pekerjaan yang pertama sekali kita lakukan, dan ini lumayan makan waktu yang cukup lama juga. Tetapi memang harus kita lakukan agar perjalanan spiritual kita, agar perjalanan zikir 7 latifah itu menjadi lurus, menjadi mulus. Maka dengan semakin terbersihkannya batin kita dari sampah-sampah bawah sadar yang halus-halus itu, akan lebih mudah bagi kita untuk memulai zikir 7 latifah. Maka kita mulai mengembangkan kesadaran zikir khofi hingga pada 7 titik latifah. Awalnya kita menyadari zikir khofi yang terintegrasi dengan 2 titik latifah, yaitu latifah qalbi sekaligus latifah ruhi. Kaman yanzur ila tarfaini bin nazrin wahid, kata pengarsa Abah Hanum ya, yaitu seperti seseorang melihat 2 objek sekali pandang, melihat latifah qalbi sekaligus melihat latifah ruhi. Nah, ini belajar kesadaran. Kita belajar mengembangkan kesadaran zikir khofi. Artinya kita menyadari beberapa titik konsentrasi.
Ada latifah qalbi, ada latifah ruhi, dan di sana juga ada zikir hobi. Zikir hobi yang terintegrasi dengan latifah qalbi, latifah ruhi. Inilah yang kita lakukan pertama sekali di dalam latihan zikir 7 latifah, sehingga membuahkan buah konsentrasi kembali di latifah yang kedua itu, latifah ruhi, yaitu getaran-getaran ya Bapak Ibu. Nah, jadi kemudian Bapak Ibu, setelah diperoleh buah konsentrasi di latifah ruhi, maka dikembangkan lagi kesadaran zikir hobi itu pada latifah berikutnya, latifah sirri, latifah hobi, latifah akhfa, hingga latifah nafsi, hingga semuanya itu membuahkan buah konsentrasi, hingga akhirnya zikir hobi itu mempengaruhi seluruh badan kasar yang bergetar lembut mengikuti latifah qalbi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, pusat getaran di seluruh tubuh itu adalah detak halus jantung, latifah qalbi. Jadi intinya zikir latifah itu berkembang dengan sendirinya. Dan tugas kita sebetulnya hanya zikir hobi di latifah qalbi. Tetapi ternyata dengan menguatnya konsentrasi zikir hobi di latifah qalbi, itu buah-buah konsentrasi berkembang dengan sendirinya sehingga mempengaruhi seluruh badan. Sehingga seluruh badan seakan-akan mengikuti detak lembut jantung. Jadi, detak lembut jantung itu pusat getaran, sumber getaran. Karena konsentrasi yang teguh dan kuat, kesadaran yang penuh pada zikir hobi yang terintegrasi dan latifah qalbi itulah maka diperoleh getaran di seluruh tubuh kasar. Maka bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan sudah luar biasa sekali ya Bapak Ibu kalau kita sampai di tahapan ini. Namun Bapak Ibu, ini baru setengah perjalanan. Walaupun kenikmatan kesadaran, manisnya buah kesadaran sudah banyak diperoleh di tahapan ini ya. Namun Bapak Ibu, ini masih setengah perjalanan. Perjalanan spiritual belum selesai. Kenapa? Karena berikutnya batin itu harus benar-benar tetap, benar-benar teguh. Sebagai tanda batin itu benar-benar terbebaskan, mukhlas dari segala kilesa, ilusi, khurafat dan takhayul. Cahaya itu harus ditinggalkan. Kenapa? Karena cahaya-cahaya itu adalah cahaya ilusi. Kenapa disebut ilusi? Karena ketika kita membuka mata, tidak ada cahaya itu. Cahaya itu adalah pantulan di batin kita. Cahaya-cahaya yang bersifat ilusi, getaran. Coba kita buka mata kita, tidak ada getaran itu. Tetapi kenapa ketika kita duduk diam tawajuh merasakan getaran-getaran itu? Nah, itu ilusi. Itu harus kita tinggalkan. Jadi jangan tergoda, jangan terperdaya. Makanya ini baru setengah perjalanan. Maka kemudian berikutnya seorang sufi harus benar-benar melakukan kholwat untuk mendapatkan kesempurnaan spiritual yang sesungguhnya, yang terbebaskan dari segala macam kemelekatan, terbebaskan dari segala kilesa, ilusi, khurafat dan takhayul apapun. Maka ketika sudah tidak ada lagi yang disadari, sabah-sabah batin sudah tidak ada lagi yang disadari, zikir latifah 7 sudah tidak ada lagi yang disadari, maka tinggal satu saja yang perlu disadari, yaitu zikir hobi itu sendiri agar benar-benar teguh, benar-benar tetap, sehingga kesadaran batin itu dengan alat zikir hobi itu semakin memuncak, terpusat dan menetap di dalam pengalaman baqa billah. Tsumma la yahruk lisanu bidzikri wa yabqa al-fikr, kata pengarsa Bahanom ya. Lalu lenyaplah semua getaran itu, lenyaplah semua ucapan zikir itu, semua pergerakan zikir. Tidak ada lagi kilesa, ilusi, khurafat dan takhayul. Maka kemudian menetaplah pikiran itu, menetaplah kesadaran batin itu. Sang sufi pun mengalami baqa billah. Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian, ini sungguh luar biasa sekali. Maka alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, kita patut bersyukur karena kita mempunyai seorang guru spiritual, seorang syekh mursyid yang tidak perlu diragukan lagi kekuatan spiritual beliau. Karena beliau pengarsa Bahanom sudah membuktikan di dalam duduk diam tawajuh yang lama selama 2 minggu, dan beliau mengalami pengalaman baqa billah. Betul-betul batin beliau terbebaskan dari segala macam kemelekatan, terbebaskan dari segala ilusi, kilesa, khurafat dan takhayul. Beliau betul-betul mukhlas, ruh beliau betul-betul al-qudsi. Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Maka di sini kita hati-hati ya Bapak Ibu sekalian di dalam memilih guru yang akan membimbing ruh kita. Jangan kita bersandar pada keraguan. Kita belajar tarekat ini untuk apa sih? Untuk mendapatkan keyakinan yang sesungguh-sungguhnya. Batin itu bulat, batin itu teguh, hakul yakin. Tidak akan mungkin kita mendapatkan keyakinan apabila kita bersandar
pada orang-orang yang meragukan, yang masih mudah tergoda, masih mudah terperdaya dengan berbagai kehalusan batin yang ditemukannya di dalam pengalaman ibadahnya, pengalaman riadohnya, pengalaman zikirnya, sehingga ilusi, ilesa, khurafat dan takhayul yang sangat halus itu pun dijadikannya sebagai argumentasi untuk mengukuhkan kedudukannya seakan-akan sudah sampai pada puncak spiritual. Padahal puncak spiritual itu harus dibuktikan di dalam pengalaman baqa' billah, karena baqa' billah menjadi bukti bahwa batin seseorang benar-benar terbebaskan, benar-benar mukhlas dari segala macam kemelekatan, terbebaskan dari segala bentuk kilesa, ilusi, khurafat dan takhayul. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan la halatul mu'azzam wal mukarram qur'akum para sahabanan sayyidina Syamah sahibul wafat Taj Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.